Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Syamsuddin Ramadan Nawawi. Alhamdulillah ini kali kedua Ustaz hadir di kajian Maghrib Mushola Masjid. Bapak dan Ibu jamaah Masjidil Haram yang mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita berada dalam kajian akad maghrib dengan judul hidupkan kembali spirit Isra Mi'raj. Tapi mungkin ada sedikit yang lebih cocok, yakni keluarga kita dan juga umat Islam selalu dimudahkan oleh Allah dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, walaupun kita sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban, akan tapi karena Al-Fakir diberi amanah untuk menyampaikan materi yang terkait dengan spirit atau jiwa dari Isra Mi'raj, maka pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan apa yang bisa kita ambil atau spirit apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa besar yang telah menimpa baginda Nabi Muhammad SAW atas kehendak dari Allah SWT, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi mungkin sebelum kita membahas inti yang akan kita kaji pada malam hari ini, sedikit saya akan menyampaikan satu mukadimah bahwasanya Isra dan Mi'raj Nabi SAW merupakan salah satu, jadi bukan satu-satunya mukjizat, tapi salah satu mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya mukjizat beliau membelah rembulan dan lain sebagainya, termasuk Al-Quranul Karim, itu adalah mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW itu terjadi pada bulan Rajab. Jadi 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Jadi ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Profesor Dr. As-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Wasit. Jadi Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini mengarang 2 kitab tafsir. Ada tafsir Al-Munir, kemudian ada tafsir Al-Wasit. Nah, yang saya kutip ini dari tafsir Al-Wasit. Saat itu usia Nabi SAW itu disebutkan di dalam kitab itu 51 tahun 9 bulan 20 hari. Jadi sebagaimana penuturan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi setelah pembatalan dan perobekan dokumen pemboikotan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu ada satu peristiwa besar, yakni yang oleh para alim ulama, khususnya ulama ahli tahrikh, disebut dengan tahun kesedihan. Jadi baginda Nabi ditinggal pergi oleh 2 orang yang sangat mendukung beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni paman beliau dan juga istri beliau yang mulia. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan kalau mungkin bahasa kita sekarang persekusi, kemudian juga melakukan tindakan-tindakan tidak baik kepada baginda Nabi dan juga para sahabat. Sampai pada taraf mereka melakukan pemboikotan kepada baginda Nabi dan pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tidak boleh nikah. Kemudian juga tidak boleh jual beli dengan kaum muslimin. Benar-benar diboikot. Saking hebatnya diboikot itu, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu kisah para sahabat ya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas itu saking laparnya malam-malam nih, ngambil aja apa yang ada di permukaan tanah, nggak tahu dia ngambil apa, langsung dimakan. Itu saking parahnya atau saking hebatnya permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada baginda Nabi dan pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi setelah 1 tahun dan 1,5 tahun itu sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, beliau itu di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Isra ini mungkin sedikit saya ulangi, mungkin barangkali sudah sering disampaikan.
Tapi ini saya kutipkan dari penjelasan seorang ulama besar dari madhab Maliki, Imam Qurtubi al-Maliki, di dalam tafsir beliau yang masyhur Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau terkenal dengan sebutan tafsir Qurtubi. Jadi Isra itu kalau menurut beliau bermakna perjalanan di waktu malam. Jadi itu Isra. Sebagian ulama menyatakan kata asra bermakna melakukan perjalanan dari awal malam. Awal malam itu maghrib. Jadi Bapak sekalian, kalau kita sudah berada di maghrib, waktu maghrib itu berarti kita sudah masuk malam dan penanggalannya sudah berubah. Perubahan hari di dalam Islam itu diawali dari waktu maghrib gitu. Berbeda dengan kalau sekarang 24 jam 24.00 itu kemudian begitu detiknya itu berganti, maka itu sudah masuk hari berikutnya. Jadi kalau kita sekarang ini, kalau dalam pandangan kalender Islam Hijriyah itu kita sekarang sudah masuk di hari Itsnain, Senin ya. Tapi kalau yang di penanggalan sekarang belum, nanti nunggu jam 24. Dan Isra itu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Karena di Al-Quran subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, disebutkan seperti itu. Dan kata al-masjidil haram di sini bisa bermakna tanah haram seluruhnya. Karena para ulama berbeda pendapat, Nabi itu melakukan Isra itu diawali dari mana? Apakah dari Masjidil Haram atau di tempat yang lain? Tapi kalau kita menyimak penjelasan Syekh Wahbah, yang disebut Al-Masjidil Haram di sini bisa bermakna tanah haram seluruhnya. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW diisrakan dari Masjidil Haram itu sendiri, dari Masjidil Haram. Ada pula yang menyatakan dari rumahnya Ummu Hani setelah sholat Isya. Jadi kira-kira begitu. Dan waktu perjalanan dari Mekah menuju Syam saat itu 40 malam. Jadi kita nggak bayangin waktu itu sekalian. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu menjadi bahan ledekan dari orang-orang kafir untuk menyerang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi punya alasan untuk membuli Nabi. Nggak mungkin orang dari Mekah menuju Jaziratus Syam. Jadi Baitul Maqdis itu ada di Jazirah Syam. Kalau di peta-peta lama itu ada Jazirah Arab, Jaziratul Arab, ada Jaziratus Syam gitu. Nah, Jaziratus Syam itu mulai Palestina, Yordania gitu. Dulu nggak ada negara Yordania, Palestina itu nggak ada. Dulu ada Jaziratus Syam, Wilayatus Syam istilahnya. Dipimpin salah satu walinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu wali di Jaziratus Syam. Kemudian di dalam riwayat-riwayat sahih beliau diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan mengendarai yang namanya buraq. Insya Allah ini kita sudah sering ya mendapatkan informasi seperti ini. Tapi ini saya ingin tegaskan, ini memang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir terkemuka. Riwayat-riwayatnya juga riwayat-riwayat yang maqbul. Kemudian ini disampaikan oleh Profesor Dr. Azzai Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Ini saya sebutkan dari tafsir Al-Munir. Kesimpulan beliau, wal khulasatu, kesimpulannya ayat tersebut, maksudnya surah Al-Isra ayat yang pertama, menunjukkan dengan pasti. Jadi annal ayatahuna dalatan qat'an ala isbatil Isra'i. Jadi surah Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi abdihi laila ilal akhir, itu merupakan ayat yang menunjukkan secara pasti, qat'an, enggak ada keraguan mengenai penetapan peristiwa Isra. Makanya Bapak sekalian, kalau ada orang meragukan peristiwa Isra, maka dia keluar dari agama Islam. Karena apa? Meragukan perkara yang sifatnya pasti. Karena ini dalatan qat'an kata beliau. Kemudian wa ayatu suratin najm, sedangkan ayat dalam surah An-Najm, dari dalam surah An-Najm, wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
allamahu syadidul quwa, itu sampai berikutnya itu afatumarunahu ala ma yara. Kemudian disebutkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, disebutkan. Dan di situ juga baginda Nabi itu idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Jadi beliau itu diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu disebut di dalam surah An-Najm. Jadi Bapak sekalian nanti bisa dilihat di dalam surah An-Najm. Itu kan baginda Nabi mulai diajari oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi allamahu syadidul quwa. Jadi wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu anil hawa. Dan apa yang beliau ucapkan itu bukan berasal dari nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Jadi itu sesuatu yang berwujud wahyu yang diwahyukan. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang punya kekuatan yang sangat besar. Jadi peristiwa Mi'raj itu Bapak sekalian, baginda Nabi diperjalankan dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Disebut Sidratul Muntaha itu adalah kalau kita gini menempuh jarak. Jadi kita melakukan perjalanan ke atas. Begitu kita sampai Sidratul Muntaha itu sudah tidak ada tempat lagi. Batas akhir dari perjalanan ke atas itu namanya Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu menurut sebagian ulama berwujud pohon yang sangat besar yang ada di langit ketujuh, di Sidratul Muntaha. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas ya. Nah, sedangkan ayat dalam surah An-Najm menunjukkan tentang Mi'raj, naik ke atas menuju langit, maksudnya langit ke ini bukan menuju langit, menuju langit ya. Hingga ke tingkatan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar detak pena. Ini pena, kolam yang untuk mencatat gitu. Jadi Bapak sekalian, kolam itu terus nyatet istilahnya. Kalau tentang apa namanya, tentang takdirnya tentang takdir manusia itu dicatat dengan kolam itu. Setelah sampainya beliau sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis. Jadi sampai ke Baitul Maqdis, kemudian beliau di Mi'rajkan ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Mi'raj menurut bahasa Arab, Mi'raj itu artinya alat. Jadi Mi'raj itu artinya alat, kayak mingsar. Mingsar itu kalau pakai mim yang apa namanya di kasroh itu untuk dia ismul alah, alat gitu. Kalau apa namanya memukul itu doroba, midrob itu alat untuk memukul. Yang dipukul madrub, nah, kayak gitu. Kalau yang memukul dorib, nah kayak gitu. Nah, Mi'raj itu adalah alat untuk naik ke atas. Dan dia juga bermakna as-sulam. As-sulam itu maksudnya tangga. Dan apa-apa yang digunakan Rasulullah SAW naik di malam Isra. Jadi Isra dan Mi'raj ini dalam kitab Mujamul Wasit disebutkan. Menurut istilah Mi'raj artinya perjalanan Nabi SAW naik ke atas dari Baitul Maqdis hingga Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertolak dari Masjidil Aqsa dan naik ke langit dengan menggunakan Mi'raj. Jadi Mi'raj itu semacam tangga untuk naik ke atas, Pak sekarang. Jadi kayak semacam tangga, tapi walalam kita nggak tahu ya seperti apa. Kayak kita mungkin lift gitu ya, lift gitu. Jadi itu kayak lift atau tangga, ya tangga seperti tangga itu gitu. Tapi walalam kita juga nggak ngerti ya. Sedangkan buraq ditambat itu bukan ditambah, ditambat di Masjidil Aqsa untuk dikendarai kembali menuju ke kota Mekah. Jadi beliau itu dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis itu naik buraq. Sampai di Baitul Maqdis buraqnya ditambat. Karena buraq itu semacam enggak terlalu besar, tapi juga enggak terlalu kecil ya. Bukan enggak sekecil apa namanya itu keledai, tapi juga enggak sebesar kuda itu buraq. Dan ditambatkan di Baitul Maqdis. Nah, naik ke atasnya enggak naik buraq, tapi dengan Mi'raj. Itu alat yang digunakan untuk naik ke atas tuh sekalian. Mungkin barangkali ada yang punya bayangan ke atasnya juga naik buraq gitu. Enggak, itu Mi'raj dengan alat yang digunakan untuk naik sampai Sidratul Muntaha.
Peristiwa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan di dalam awal-awal surah An-Najm. Nah, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbesar, bahkan itu yang istilahnya teristimewa, dan tidak pernah ada nabi yang sampai diperjalankan oleh Allah SWT hingga ke Sidratul Muntaha. Bahkan disebutkan afatumarunahu alama yaro, itu artinya adalah bahwa Nabi Muhammad itu menyaksikan Allah. Para ulama berbeda pendapat. Jadi pada saat beliau dimi'rajkan itu menghadap Allah SWT itu, para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW itu menyaksikan Allah bi'ainil basar. Bi'ainil basar itu dengan mata. Dalilnya mana? Itu tadi di dalam surah An-Najm. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak seperti itu. Jadi tidak dengan ainul basar, tidak. Tapi di balik hijab, seperti Nabiullah Musa alaihi salam, di balik hijab. Tapi kalau ulama-ulama yang istilahnya senior itu memilih pendapat bi ainil basar. Masya Allah, itu hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau itu menyaksikan kerumunan malaikat, menyaksikan bahwa di Sidratul Muntaha itu banyak sekali kejadian-kejadian yang hebat. Orang malaikat berkumpul di situ semua, gitu. Ada beliau melihat malaikat yang bertugas memikul arsy dan seterusnya. Tapi karena beliau itu adalah nabi yang paling mulia, beliau itu melihat kegemparan seperti itu nggak noleh sama sekali. Mazagul basaru wa matawa. Jadi pandangan beliau itu tidak, tadi istilahnya itu tidak melampaui. Beliau itu fokus menghadap kepada Allah. Kalau kita kan nggak begitu sopan ya Pak ya. Kalau kita lagi misalnya berhadapan dengan seorang, lagi diajak ngomong, tiba-tiba di sini ada pesawat terbang jatuh misalnya. Kita kan pasti noleh itu. Jangankan pesawat terbang jatuh, anak kecil jatuh aja kita noleh gitu. Kita berpaling dari orang yang kita ajak bicara. Tapi Nabi enggak. Di Sidratul Muntaha itu padahal banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Itu adabnya baginda Nabi itu luar biasa. Lalu panjenengan itu enggak menghormati Nabi, masya Allah itu. Di antara perkara yang kita banggakan itu Bapak sekalian adalah kalau kita bisa bepergian jauh itu kan suka kita banggakan sama tetangga-tetangga kita. Kemarin gue baru pulang dari Kalimantan, ada bangganya itu. Wah, lu baru ke Kalimantan itu udah sombong. Gua pernah ke Rusia, pernah kedinginan di sono. Tapi sejauh-jauhnya manusia melakukan perjalanan, tidak ada yang sejauh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda itu horizontal dan vertikal. Vertikalnya itu paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi daripada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga spirit pertama ini Bapak sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj itu semakin mengukuhkan bahwa orang yang kita cintai, yakni baginda Nabi Muhammad, orang yang kita teladani, Nabiullah Muhammad SAW, itu memang pantas untuk kita muliakan, untuk kita jadikan suri tauladan. Mengapa? Karena beliau itu benar-benar dipilih oleh Allah dan diberi satu keistimewaan, keajaiban yang tidak diraih oleh makhluk Allah yang lain. Itu ya hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuan Isra dan Mi'raj. Jadi yang pertama untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sidratul Muntaha, para malaikat, pertemuan dengan arwah para nabi terdahulu, surga dan neraka, dan ibarah-ibarah yang lain. Dalam hadis banyak ya, mungkin sudah sering disampaikan oleh para asatidz. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan martabat dan kedudukan tinggi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi itu sekalian saking mulianya beliau itu. Kan ada satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, ya ayyuhalladzina amanu sebelum itu ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah SWT dan malaikatnya itu bersolawat atas Nabi. Makna solawatnya Allah kepada Nabi itu
Allah Subhanahu wa taala itu yu'addimu sya'nahu. Itu kata para ulama. Jadi maksud bahwa Allah bersolawat pada Nabi itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedudukan martabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian solawatnya para malaikat kepada Nabi itu addu'a ulahu. Doa para malaikat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, maksud sholawat kita pada Nabi di antara maknanya adalah gini Mas kan. Kalau disebut asma Nabi, maka kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Kalau imam seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, jadi Imam As-Sakhawi, itu beliau mengatakan kalau pakai Sayyidina itu lebih utama. Beliau Imam As-Sakhawi, beliau katakan karena itu penghormatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Kalau pengen lengkap, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu sholawat yang lengkap sekalian. Jangan lupa juga mencantumkan sholawat kepada keluarga baginda Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah gitu, wa ala alihi. Apa hukum sholawat? Nah ini mungkin ada yang bertanya, apa Ustaz hukum sholawat? Para ulama mengatakan kalau hukum sholawat itu wajib, minimal seumur hidup sekali katanya. Makanya kalau ada orang nggak pernah sholawat itu tercela, itu berdosa dia. Nah kalau di majelis seperti ini, kalau disebut nama Nabi Muhammad berkali-kali, yang wajib cuma satu, menyebut satu kali sholawat. Kalau kita sebut terus itu lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga, sekali yang dirahmati Allah SWT, ya ini yang tadi yang saya sampaikan ya. Di antaranya menurut jumhur para ulama, beliau menyaksikan Allah bi ainil basor. Jadi nanti panjenengan lihat di dalam surah An-Najm. Kalau bisa dihafalin sampai ayat yang 18 atau 19 itu dihafalin. Panjenengan akan semakin cinta pada Nabi. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu memang luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Saking luar biasanya kalau orang nggak kuat imannya keluar dari Islam. Kalau yang iman benar-benar beriman, gitu. Benar-benar beriman dan menerima perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian sikap terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah, di masa Nabi kabar terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu dijadikan senjata oleh orang kafir untuk mendiskreditkan Nabi dan para sahabat, termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kaum muslimin yang lemah imannya murtad dari agama Islam. Jadi kaum muslimin sendiri pada saat itu menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada dua, terbelah jadi dua. Yang lemah imannya murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Dan ada juga kaum muslimin yang benar-benar beriman. Apa yang dikabarkan Nabi pada mereka, kata pada saat itu belum bisa dicerna oleh akal pikiran. Sami'na wa ata'na. Jadi saudakta, kami benarkan, Anda benar. Kalau kita sekarang, kalau kita melakukan perjalanan sekalian ya, pada masa dulu dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu 40 malam. Mengapa? Karena kendaraannya memang ya masih pakai onta atau pakai kuda ya, yang paling cepat. Kalau sekarang orang bayangin pulang pergi itu nggak sampai 1 malam bisa. Kita pakai pesawat dari kota Mekah menuju misalnya sekarang Palestina itu nggak sampai 3 jam juga nggak sampai. 2 jam mungkin juga nggak nyampe. Nah dengan teknologi yang ada sekarang itu sebetulnya kita bisa, istilahnya itu bisa menalarkan gitu, bisa nalar gitu.
Hanya karena orang dahulu itu tadi, karena ilmunya sedikit tapi sudah buru-buru menyimpulkan. Nah, itu salahnya. Mestinya kalau dia melihat Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, mukjizatnya juga banyak ya, itu mestinya sami'na wa ata'na aja gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini sekalian yang dirahmati Allah, sikap orang-orang beriman terhadap Isra dan Mi'raj, dan kita mestinya mengambil sikap ya percaya seperti orang-orang beriman yang sebenarnya, dan merefleksikan Isra dan Mi'raj. Jadi yang pertama, beriman pada Allah dan Rasulnya dan semua yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan keimanan pasti tanpa disusupi keraguan dan kesamaran. Jadi sekalian, inti dari Isra dan Mi'raj itu sesungguhnya adalah agar keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya dan semua apa yang dibawa oleh Nabi. Nah, salah satu yang dibawa oleh Nabi itu adalah informasi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang beliau alami sendiri. Kalau orang beriman, benar-benar beriman, nggak akan begini, Nabi, Anda saksinya emang siapa? Apa buktinya Rasul Anda itu melakukan Isra dan Mi'raj gitu. Kalau yang beriman benar karena mengetahui bahwa Nabi itu memang utusan Allah, nggak bertanya seperti itu. Benar, pasti benar. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, makanya beliau digelari As-Siddiq. Jadi semua yang disampaikan Nabi percaya beliau. Nah, orang beriman itu seperti itu, Pak sekalian. Kalau nanti akan saya sampaikan ya penjelasan para ulama yang lain. Kemudian mewujudkan keimanan itu dalam bentuk taat dan menjalankan hukum Allah dan Rasulnya tanpa memilih dan memilah-milah. Jadi gini, iman itu wajib diwujudkan dalam bentuk mentaati hukumnya Allah. Semua perintah Allah harus kita jalankan. Panjenengan tidak disebut beriman kalau mengaku beriman tapi tidak taat pada perintah Allah. Tidak disebut muslim juga hakikatnya. Jadi saya ingin sampaikan Mas sekalian, ini menurut saya penting ya di zaman seperti sekarang ini. Karena di zaman seperti sekarang ini penggerusan akidah, penggerusan iman itu betul-betul sangat luar biasa ya. Makanya kita harus jelaskan akidah kepada umat Islam itu dengan lurus dan bersih. Agar apa? Agar terpilah gitu. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Jadi saya kutipkan sekarang di sini penjelasan dari Imam Ibnu Mandur. Imam Ibnu Mandur itu seorang ulama ahli bahasa Arab. Beliau itu mengarang kitab judulnya Lisanul Arab. Ini kitab beliau. Ini kitab kamus bahasa Arab. Kitab beliau ini dirujuk oleh para ulama-ulama besar. Jadi untuk mengartikan Al-Quran, mengartikan hadis, bahkan untuk istinbat hukum itu digunakan nih kitab Lisanul Arab. Nah, kemudian di dalam kitab ini beliau mengutip pendapat seorang pakar bahasa Arab juga, namanya Imam Az-Zujaj. Nah, Imam Az-Zujaj itu mendefinisikan iman itu begini, maksud saya itu gini, supaya kita tergambar bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu refleksinya adalah supaya iman kita semakin tebal pada Allah dan Rasulnya dan pada semua apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Karena apa yang disebut iman itu, kata beliau, kata Imam Az-Zujaj, faqala al-imanu itharul khudu'i wal qabuli li syariati walima atabihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa itiqaduhu wa tasdiquhu bil qalbi faman kana ala hadis sifah fa huwa mu'minun muslim ghairu murtabin wala syakin wa huwa alladhi yara ana ada al faraid wajibun alaihi la yadkhulu fi dzalika raibun wa fi tangzil azil wa ma anta bimu'minin lana. Jadi disebutkan begini oleh Imam Az-Zujaj, iman itu adalah penampakan, jadi sikap tunduk, jadi itharul khudu, menampakkan sikap khudu, tunduk, wal qabul, dan menerima apa yang ditundukkan dan diterima. Kita harus menerima syariah. Walima atabihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan semua apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak sekalian, kita nggak boleh menolak syariat Islam.
panjenengan nggak boleh sama sekali. Kenapa? Penerimaan dan tunduk pada syariat Islam itu adalah merupakan iman itu sendiri. Hakikatnya gitu. Iman itu adalah idharul khudu. Makanya kalau orang kok dia menolak syariah, jangankan 5, 2, 10 ya, dia nolak satu saja, maka hakikatnya dia diragukan kemukminannya dan juga kemuslimannya, itu diragukan. Kemudian wa i'tiqadu, dan dia meyakininya dan membenarkannya di dalam hati. Barang siapa, kata beliau, barang siapa di atas sifat ini, maka dia mukmin dan muslim tanpa diragukan lagi, tanpa diwaksangka lagi. Dan orang mukmin muslim yang sejati itu selalu memahami bahwa melaksanakan kefarduan itu wajib bagi dirinya, dan hal itu tidak dimasuki dengan keraguan. Satu contoh Mbak sekali ya, kalau sekarang orang yang kemarin lagi rame-rame tentang khomer ya, dikasih legalitas itu, meskipun dicabut lampirannya, meskipun perpresnya belum gitu, yang induknya itu juga belum, itu yang omnibus law-nya itu juga belum. Khomer itu di Al-Quran disebut dengan sangat buruk oleh Allah, mulai dari rijzun min amali syaiton ya. Rijzun itu kan kotor, inamal khamru wal maisiru, seterusnya itu disebutkan rijzun min amali syaiton wastanibuhu la'alakum tuflihun. Bahkan di hadis disebutkan umul jaroim. Orang mukmin muslim sejati itu tahu kalau dia difardukan, misalnya sholat itu harus dikerjakan. Kalau misalnya yang dilarang pasti akan ditinggalkan. Itu namanya mukmin muslim sejati itu seperti itu. Nggak ada ceritanya Pak sekalian, orang mukmin muslim diperintah oleh Allah dia milih-milih, itu nggak ada ceritanya. Atau kalau misalnya dilarang untuk mengerjakan sesuatu malah dia langgar, itu nggak ada ceritanya muslim seperti itu. Karena seorang muslim itu memandang anna ada al-faraid wajibun alaihi, dan ini tidak disusupi keraguan sedikit pun gitu. Memang kita ini kadang-kadang memang gitu Pak ya, harus tegas kita itu kalau ngomong bab-bab begini nih. Jangan nggak boleh bengkok-bengkok, lunak-lunak, tidak boleh. Karena itu memang penjelasan para ulama seperti itu. Nah, kemudian disebutkan juga di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kita ini kan pada saat menyatakan sebagai seorang mukmin dan muslim, konsekuensinya adalah tunduk dan menerima tadi syariah dan semua apa yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada perintah di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan beliau katakan begini Pak sekalian, ini langsung saya artikan yang ini, saya bantu dengan pointer ya. Wal muradu bisilmi fil ayah, yang dimaksud dengan kata silmi di ayat ini adalah al-Islam, maknanya Islam. Makanya beliau mengatakan fa'alaman amana bil islami dinan, wajib atas orang yang mengimani Islam sebagai sebuah din mengamalkan al-amalu bijami'i furu'i wa agamihi, mengamalkan seluruh cabang-cabang Islam dan hukum-hukum Islam. Fala yu'min, tidak beriman seseorang, kata beliau, man ya'mal bi ba'di ahkamihi, orang yang mengerjakan sebagian hukum-hukum Islam, kas sholati wasiyami, masalan dia ngerjakan sholat, ngerjakan puasa, wa yatruku ba'dul ahkamil ukhur, tapi dia meninggalkan sebagian hukum-hukum yang lain, kas zakati wal jihati, dia nggak mau zakat, dia nggak mau jihad, dia nggak mau berhukum dengan kitab Allah dan hududnya Allah, maka itu dia disebut tidak beriman, kata Profesor Dr. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, orang beriman itu juga, kata beliau, selain dia mengerjakan semua hukum-hukum Allah, kemudian watarkul haram, meninggalkan yang haram seluruhnya, waman ul khomri, mencegah diri dari khomer, wariba, wazina, wariswah, wadulmi,
wadulm, dan menjauhi itu namanya riba, zina, riswah. Riswah itu suap menyuap, ya, suap menyuap, dan juga kedzaliman. Jadi Pak sekalian, orang beriman tuh begitu. Dan juga orang beriman tuh wajib masuk dalam Islam itu secara kafatan ai jami'an, kata Imam Qurtubi. Nah ini kira-kira ini Bapak sekalian, ini hukum-hukum Islam kalau kita gambarkan seperti ini. Seperti ini. Jadi kita ini kan tidak hanya di sini saja gitu, maksud saya. Ini kan hanya ibadah, itu kan ibadah ini kan mengatur hubungan kita dengan Allah SWT, itu hukum-hukum ibadah. Tapi hukum-hukum Islam itu tidak hanya hukum ibadah, ada juga hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Di situ ada muamalat, ada muamalah. Kemudian ada hudud. Hudud itu ada, ulama mengatakan ada 6 macam. Hudud itu contohnya begini sekarang. Kalau misalnya ada orang mencuri dan kadar pencuriannya itu sudah 1 nisab, ya, 1/4 dinar atau lebih, dan dia sudah memenuhi syarat-syarat pencurian, maka menurut hukum Islam dia dikenain hukuman potong tangan. Asariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Kalau sekarang kan, mohon maaf, panjenengan kan biasa-biasa aja ya. Kalau hukum Islam seperti ini diganti kan biasa-biasa aja. Iya enggak? Biasa-biasa aja. Malah kalau ini hukum Islam ini mau diterapkan, kita komen. Itu jangan tuh, hukum-hukum jahat itu, hukum bengis itu kayak gitu. Enggak cocok lagi untuk peradaban modern. Itu hudud itu ada 6 macam. Jadi hudud ini menjadi hak Allah. Kalau dalam hukum Islam itu dia ada abolisi. Kalau sudah masuk di pengadilan, jalan terus. Enggak ada abolisi, enggak ada pengampunan. Misalnya hududnya ada 6 macam. Misalnya kayak tadi ya. Yang pertama itu zina. Kemudian ada zina dan liwat ya. Liwat itu homoseksual. Kemudian ada sarokoh, pencurian. Ada qadhaf. Qadhaf itu menuduh wanita-wanita baik berbuat zina. Dalam Islam itu termasuk hudud. Kemudian ada quta'ut turuq atau al-khirabah, yaitu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kayak pembegal-pembegal dalam bentuk kelompok. Kalau di Cina itu ada kayak mafia. Kalau di triad ya, kalau di Cina triad. Kalau di Italia ada mafia, mafioso. Kemudian ada juga gangster yang lain. Kalau di Indonesia ada geng motor kayak gitu. Dia punya kelompok, punya pasukan, punya markas gitu, melakukan kerusakan, ngerampok, membunuh, atau sekedar membuat kekacauan aja, membuat ketakutan. Nah, itu namanya khirabah. Itu hukumannya berat. Kalau dia misalnya merampas harta, maka dia dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Kalau dia sampai membunuh, dia dihukum bunuh juga. Ditambah lagi disalib. Disalib itu dipampangin mungkin kalau di zaman sekarang di komen tuh pasti. Di komen tuh hukum-hukum seperti itu. Padahal itu hukum Allah, hukum terbaik. Hukum yang akan memberikan efek jera dan juga menimbulkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Dan masih banyak ya Pak sekalian itu hudud. Jinayat itu tentang penyerangan. Penyerangan ada 2, penyerangan jiwa, penyerangan badan. Penyerangan jiwa itu kasus pembunuhan dalam Islam. Ya. Kalau pembunuhan hukum asalnya kisos, dihukum balik kalau keluarganya tidak memberi maaf. Tapi kalau memaafkan, membayar diat. Diatnya kalau pembunuhan sengaja itu berat, 100 ekor onta, 40 ekor diantaranya yang sudah bunting. Makanya kalau orang mau ngebunuh orang takut dalam Islam. Kenapa? Kalau dia membunuh orang, dia akan nanti dibalas dengan hukuman bunuh juga kalau walinya tidak memaafkan. Kalau walinya memaafkan dan meminta diat, dia harus nyerahin diat 100 ekor onta. Makanya walakum fil qisosi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang yang punya akal pikiran. Kehidupan tentu orang mencegah kalau tadi menghadapi hukum seperti itu, orang mau ngebunuh takut itu. Terus kemudian kalau penyerangan badan, contoh nih ya, contoh saja nih. Kalau panjenengan misalnya memangkas telinga saya, memotong telinga saya,
maka membayar diat. Diatnya itu karena ini dua ya, kuping itu ada dua, 1/2 kali 100 ekor onta, berarti membayar ke saya 50 ekor onta, itu kira-kira sekalian. Jadi ini takzir itu macam-macam, lebih banyak lagi itu takzir ya sekalian. Jadi ini sekalian yang dirahmati Allah. Dan yang berikutnya yang ingin perlu saya sampaikan juga ya, ini agar kita juga tidak salah mempersepsi yang mungkin sekarang banyak ya orang termakan dengan isu-isu radikalisme, mungkin terpengaruh juga gitu dengan istilah-istilah yang sesungguhnya istilah itu istilah Islami. Bahkan kita juga harus istilahnya terlibat di dalamnya. Jadi kalau kita bicara iman Bapak sekalian, iman itu tadi refleksinya adalah menerapkan hukum Islam. Hukum Islam itu memang nggak akan bisa diterapkan kalau tidak ada kekuasaan yang Islam. Makanya panjenengan nggak usah khawatir, nggak usah takut dikatakan radikal macam-macam, nggak usah takut. Karena memang adanya institusi Islam itu konsekuensi logis dari penerapan syariat Islam. Ini saya ingin sebutkan gini, pentingnya kekuasaan Islam itu di dalam kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya Al-Iqtisad fil I'tiqad yang dikarang oleh Imam Ghazali. Dia katakan adinu usun wa sultanu harisun. Famala usalahu famahdumun, famala harisalahu fadoiun. Nah, agama Islam itu harus jadikan asas dari kekuasaan. Jadi negara itu dalam pandangan para ulama Ahlussunnah mestinya tegak di atas Islam, enggak tegak di atas sekularisme, enggak. Di kita kan sekarang sekularisme sudah agak radikal sekarang itu, hampir kayak di Turki zamannya Kemal Atatürk gitu. Ya. Kemudian kalau kekuasaan itu jadi wa mala usalahu famahdumun. Kekuasaan itu kalau tidak berdasar asas Islam maka dia akan binasa. Sedangkan kekuasaan Islam itu kalau tidak ada penjaganya, yakni ada penguasanya, maka dia akan lenyap atau terlantar gitu. Kemudian sekalian ini juga tentang imamah ini disebutkan adalah oleh Imam Nawawi. Al-Fathul Tsani fi wujubil imamah baini turuqiyah. Fala buta lil ummati min imamin yuqimudina wa yang suruh sunnata wa yang tasiful matlumin wa yastawfil huquqa wa yadauha mawati'aha. Qultu tawalil imamah fardu kifayah. Pasal kedua beliau katakan wajibnya kepemimpinan imamah. Karena gini masanya imamah itu tadi untuk menjamin penerapan syariat Islam secara sempurna. Karena kita ada perintah masuk Islam secara menyeluruh. Dan beliau katakan sudah menjadi keharusan bagi umat Islam adanya seorang imam yang menegakkan agama, menolong sunnah dan seterusnya. Ini sudah Isya ya, Ustaz? Oh iya, kita sholat Isya dulu aja. Ini kalau nggak diingetin begitu ngomong terus nih. Ini mohon maaf nih Bapak sekalian ya. Jadi ini untuk sementara kita cukupkan sekian dulu. Kita cancel terlebih dahulu untuk sholat Isya. Saya kembalikan kepada MC. Ya, jazakallahu khairan. Sangat mendalam sekali apa yang kita kaji dari mulai peristiwa yang sangat detail sampai kita membahas konsekuensinya mengimani semua yang dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan di akhir mungkin konsekuensi iman itu adalah melaksanakan semua syariat. Nah mungkin nanti apa yang disampaikan beliau di akhir bahwa agama itu asas, kekuasaan itu adalah bangunan penjaga harisan. Jadi harus satu paket. Ya berarti itu jadi bahan diskusi kita nanti pada saat kita tutup dulu sementara dengan konten. Alhamdulillah. Sedikit mengenai itu barangkali sedikit mengantar bahwa di mana ada syariat di situ ada masalah. Cuma seringkali orang mungkin takut untuk mengungkapkan padahal masih ada masalah. Nah, silakan saya melanjutkan kajiannya kembali selain menaikkan lagi dan tanya jawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, untuk menyingkat waktu, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya keimanan itu wajib direfleksikan dalam bentuk ketundukan, kepatuhan dan juga penerimaan terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di Al-Qur'an juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh, di kafatan ajalnya, secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Itu artinya bahwa sekali yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara pada konteks merefleksikan spirit dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan sebetulnya merupakan salah satu peristiwa, bukan satu-satu peristiwa besar yang dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ibrah terbesarnya adalah kita diperintahkan untuk selalu mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun yang dibawa Nabi kita Nabi Muhammad itu muskil, jadi sesuatu yang sangat sulit kita terima, sesuatu yang tidak masuk akal. Isra Mi'raj itu di era itu nggak masuk akal. Tetapi sikap orang mukmin sejati adalah menerima dengan penuh penerimaan. Kemudian juga dia itu meyakini, jadi dan juga membenarkan di dalam hatinya tanpa ada disusupi keraguan. Nah, yang dibawa Nabi Muhammad pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang sholat. Sholat itu kan sebenarnya bagian dari syariat, bukan satu-satunya syariat Islam. Itu salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa memperlakukan sholat sedemikian luar biasa, mestinya yang dibawa oleh Nabi yang lain, Nabi-Nabi kita yang ajar, maksudnya ajaran Nabi yang lain pun yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala, mesti juga kita perlakukan sama seperti kita memperlakukan ibadah sholat. Jadi kalau tadi kita diperintahkan untuk menegakkan hudud, menegakkan jinayat, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, ya mari kita jalankan dengan sepenuh penyerahan diri. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga ini terkait dengan satu tempat yang sangat istimewa. Sejak dulu memang menjadi tempat di mana konsentrasi hampir seluruh penduduk muka bumi itu terkonsentrasi di sana. Nah, salah satu tempat yang menjadi pusat perhatian sampai sekarang itu adalah Baitul Maqdis. Sekarang ada Palestina. Ya, sekarang Palestina itu sejak dulu jadi istilahnya dari rebutan. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani dan juga kaum Muslim. Tapi kalau dalam sejarah kita perhatikan pada saat Baitul Maqdis atau Palestina itu dipimpin atau dikuasai oleh orang-orang kafir, entah itu orang Yahudi atau orang Nasrani, dalam sejarah kita bisa mendapati satu peristiwa yang mungkin barangkali itu kita sebut sebagai malapetaka kemanusiaan. Jadi pada saat pasukan salib itu berhasil membuka Palestina, itu di buku-buku yang dikarang oleh sejarawan Barat itu disebutkan bahwa pasukan salib itu istilahnya itu kuda-kuda mereka itu seperti berenang di lautan darah kaum muslim. Kaum muslim banyak yang dibunuh. Sampai rambut-rambutnya itu kayak semacam menjadi ganggang yang ada di sungai darah. Coba kita perhatikan pada saat Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis. Itu orang-orang Kristen sudah khawatir aja dan mau dibunuh semua dan bayangin itu. Ini pasti dibalas dendam nih. Ternyata tidak. Jadi di masa Umar bin Khattab pun pada saat beliau mendapatkan kunci Baitul Maqdis dari Sophronicus itu juga damai, nggak ada masalah. Nah, sekarang itu begitu dipegang oleh institusi Yahudi, meskipun sekarang juga ada pembagian sana, itu sampai sekarang jadi persoalan. Nah, kalau kita perhatikan dalam sejarah sekarang, memang untuk terkait dengan pembebasan negeri-negeri kaum muslimin, khususnya kaum muslimin yang ada di negeri itu mengalami kedoliman, itu memang butuh satu kepemimpinan yang sangat kuat. Gak mungkin kan? Makanya di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, Imam Abu Zakaria An-Nawawi, pentingnya imamah, pentingnya kekuasaan Islam itu seperti itu. Dan di sini beliau sebutkan Afatani fi wujubil imamah wa bayani turuqiha walaupun dari ummati min imamin.
Kaum muslimin umat Islam itu sudah menjadi keharusan harus punya seorang imam, tapi nggak sembarang imam, nggak sembarang pemimpin. Pemimpin yang yuqimud dina, yang menegakkan dinul Islam. Berarti pemimpin punya istilahnya itu apa ya? Punya hasrat, punya keinginan untuk menerapkan Islam itu dalam menyeluruh, menerbayang seluruh sunnah, dan pemimpin yang menolong sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Pada saat masyarakat itu banyak melakukan aktivitas bid'ah, dia berangkat bid'ah, dia ganti dengan sunnah. Wayang tasiful madlumi, dan menolong orang-orang yang didolim. Kasih contoh ya, pada saat Khalifah Mu'tasim bilang itu di daerah Amuria, itu dekat perbatasan dengan orang-orang Romawi, banyak dikuasai oleh orang Romawi. Itu ada seorang muslimah dilecehkan oleh tentara Romawi. Kita sudah sering dengar ya cerita ini. Begitu wanita itu berteriak, Ainal Mu'tasim, Ainal Mu'tasim, di mana Mu'tasim, di mana Mu'tasim, langsung digelar pasukan perang. Pasukan perang yang ujungnya sudah sampai di Amuria, ekornya masih di kota Baghdad pada saat itu. Itu saking banyaknya, saking banyaknya pasukan yang dikerahkan untuk membela kehormatan kaum muslimin. Nah, sedangkan di negeri Palestina, tempat Isra Mi'raj, sekalian, kita mungkin sedih ya. Setiap hari kita kalau melihat YouTube atau lihat mass media lain kan, mass media di luar negeri itu, kita akan benar-benar antara kesel, marah, sepi dan seterusnya, campur aduk. Sehingga untuk membebaskan misalnya itu membutuhkan itu satu imamah, kepemimpinan yang sangat-sangat kuat. Selain imamah itu merupakan kewajiban syariat untuk menjamin penerapan Islam secara jadi kira-kira seperti itu. Jadi Isra Mi'raj itu juga menurut para ulama ahli tarikh itu adalah pergantian kepemimpinan. Jadi dulu sekalian, kepemimpinan umat manusia itu terwajahkan pada setiap nabi yang diutus oleh Allah. Kebanyakan nabi yang diutus oleh Allah itu turun di Jaziratul Syam. Di Jaziratul Syam. Makanya Jaziratul Syam itu disebut dengan kota para nabi, karena nabi itu hampir-hampir semua dari sini. Jaziratul Syam. Ya. Tapi begitu peristiwa Isra dan Mi'raj, maka kepemimpinan itu dialihkan oleh Allah melalui sebuah isyarat, yakni pada saat baginda Nabi SAW mengimami para nabi, arwah para nabi itu di Baitul Maqdis sebelum beliau melakukan Mi'raj. Kata para ulama, ini adalah isyarat bahwa kepemimpinan itu sudah akan digeser oleh Allah dari Bani Israel menuju kepada umat Islam. Dan benar, memang umat Islam di era Nabi SAW itu kuasanya sudah sangat besar. Lawan turuhan di eranya Utsman bin Affan, kekhilafan Utsman bin Affan, kekuasaan kaum muslimin itu sudah mencapai Cina. Jadi kalau sekalian, Cina itu dulu membayar jizyah kita. Kemudian di daerah Kaukasus, Asia, di Kaukasus, Asia Tengah, Kaukasus, Soviet dan sebagainya itu masuk Islam. Bahkan Kaisar Rusia itu dulu membayar juga jizyah pada kita. Itulah kebesaran umat Islam. Mengapa? Karena umat Islam punya pemimpin, punya kekuasaan yang sangat besar. Nah sekarang nggak ada, itu nggak ada. Bahkan sekarang istilah imamah atau khilafah itu kan dianggap istilah kriminal. Padahal itu kewajiban yang sangat agung dalam Islam. Jadi ini kira-kira sekian yang dirahmati Allah SWT. Ini saya kutipkan juga apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Siyasat Syar'iyyah mengenai pentingnya kekuasaan Islam. Karena di Isra Mi'raj itu ada peristiwa besar itu juga, yang itu menjadi isyarat pergantian kepemimpinan seluruh umat manusia. Dia katakan yajibu al-qur'an ana wilayah amrin nasi min aqdam wajibatin. Ini yang ingin saya garis bawahi. Wajib untuk diketahui adanya kekuasaan yang mengatur urusan manusia. Tentu kekuasaan berdasarkan sendi Islam, mengaturnya pakai aturan Islam. Itu beliau katakan min aqdami wajibatin. Itu termasuk kewajiban agama yang paling agung, paling besar. Balakiyama lidini walalidun yang ilahilah. Bahkan agama
Dan urusan dunia itu nggak akan bisa tegak kalau nggak ada kekuasaan Islam. Makanya ini saya sampaikan di era akhir zaman sekarang harus disampaikan tegas-tegasan. Nggak boleh kita sama-sama. Karena sekarang itu namanya penyesatan, bos ya, penyesatan akidah itu luar biasa. Makanya saya mungkin berpesan pada teman-teman semua untuk menyampaikan Islam itu harus apa adanya, jadi tegas gitu. Supaya nanti jelas itu mana yang salah, mana yang benar. Dan kalau kita lihat para ulama seperti itu, adanya wilayah amrin nasr bin adomi wa jumlati. Kemudian juga kalau sekarang yang dirahmati Allah, kita di Indonesia ini sering mendengar istilah khilafah atau khalifah. Sebenarnya ini sudah dipopulerkan, banyak yang mempopulerkan. Kalau saya kata misalnya dari Ikhwan Muslimin, dulu saya kenal Ustaz Ihsan Tanjung. Ihsan Tanjung kalau ceramah itu selalu mengutip hadis dari Muhammad, "Rumah khilafah ala dari nubuwah." Tapi saya ingin melihat dari sisi fikih. Fikih itu sekalian adanya imam, pemimpin, Amirul Mukminin itu memang menjadi fardu bagi umat Islam. Ini saya pilihkan sekalian satu pernyataan dari seorang ulama besar dari mazhab Hanafi, yaitu bernama Imam Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Yaitu mengarang sebuah kitab yang sangat masyhur di mazhab Hanafi. Judul kitabnya itu Badawi Sonai Kitab Syawal. Dia katakan gini, wali aman nasdal imamil a'dham fardun, mengangkat imam a'dham, Amirul Mukminin, imam atau khalifah, sebutannya apa? Itu adalah fardu. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan pemegang teguh kebenaran. Ulama yang memegang teguh kebenaran, kalau ditanya apa hukumnya mengangkat imamul a'dham, fardun bila khilafin baina al-haq. Dan tapi saya ingin menunjukkan juga saking pentingnya masalah ini, Bos sekalian. Pilihan katanya kalau di mazhab Hanafi itu dengan sebutan fardu. Ini saya jelaskan gini, maksud saya. Kalau di mazhab Syafi'i istilah wajib dengan fardu itu sama. Jadi panjenengan menyebut sholat 5 waktu itu hukumnya fardu boleh di mazhab Syafi'i. Panjenengan sebut wajib boleh buat mazhab Syafi'i. Tapi kalau di mazhab Hanafi nggak boleh, sholat 5 waktu itu disebut wajib, nggak boleh. Sebutannya harus fardu. Mengapa disebut fardu? Karena kewajiban sholat 5 waktu itu ditetapkan berdasarkan dari Allah. Menolak yang fardu keluar dari agama Islam, kata ulama mazhab Hanafi. Panjenengan menolak kewajiban sholat 5 waktu, ya sudah, kelar itu. Imannya sudah nggak ada. Nah, termasuk imamul a'dham itu disebut oleh mazhab Hanafi fardu. Kalau ini nggak penting nggak mungkin. Makanya sebetulnya Isra dan Mi'raj itu juga mengingatkan kepada kita semua sekali tentang sistem kekuasaan yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada bisyarah dari Nabi bahwa nanti kekuasaan Islam itu akan tegak di akhir zaman setelah ada periodisasi mulkan abad, ada mulkan pemilihan, dan Nabi mengatakan summa takun khilafah ada minajimnya. Nah, khilafah itulah yang nanti insya Allah di atas izin Allah yang akan bisa membebaskan Baitul Maqdis dari cengkeraman orang-orang Yahudi. Ya, kalau yang lain belum cukup, belum kuat sampai sekarang, belum kuat. Karena ini backupnya sangat besar. Amerika backup itu. Makanya butuh kekuasaan yang besar, butuh pemimpin yang hebat dari kalangan kaum muslimin. Karena kan itu ya sekali yang dirahmati Allah SWT yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Saya kembalikan kepada moderator ini. Allah berkata. Jazakallah Ustaz Syamsuddin, sangat jelas sekali apa yang beliau paparkan. Jadi kita sangat merindukan hadirnya pemimpin dari seluruh kaum muslimin yang menegaskan saudara-saudara kita di Palestina sebagai salah satu. Ya. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk tanya jawab di sini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait spirit Isra Mi'raj yang tadi kita sampaikan. Silakan dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu.
bagaimana ketika sebuah negara itu asasnya adalah Islam, kemudian perlakuan negara kepada non-muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jawaban yang pertama adalah statement seperti itu kan seakan-akan meremehkan kemampuan hukum-hukum Islam di dalam mengatur keragaman atau pluralitas. Padahal hukum Islam itu adalah hukum yang terbaik, termasuk dalam konteks mengatur keragaman. Jadi keragaman agama, budaya dan seterusnya itu bisa diatur dengan syariat Islam. Sehingga statement seperti itu sebetulnya kalau dari sisi tauhid tidak boleh kita sampaikan. Karena agama kita, agama Islam itu memang agama yang tinggi, agama yang mulia, agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan juga walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau panjenengan lihat di dalam sistem kekhilafan Islam, sistem khilafah atau kekhilafan Islam itu dalam menangani keragaman jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih baik. Pada era misalnya Utsman bin Affan, kekuasaan itu sudah sampai Cina. Coba jenengan bayangkan itu, keragamannya seperti apa? Melebihi keragaman yang ada di negeri kita. Itu di sana itu namanya apa? Coba bentangan saja ya, bentangan kalau sampai Asia Tengah. Di Asia Tengah itu sukunya banyak. Agama juga banyak di sana. Tapi di dalam sejarah tidak ada di situ proses yang namanya uniformisasi itu. Diseragamkan semua dipaksa masuk Islam, nggak ada. Karena memang tidak boleh kita memaksa orang lain masuk dalam agama Islam. La ikraha fiddin. Kemudian kalau orang non muslim katakan dia punya hak, wajib kita tunaikan. Kita nggak boleh mendolimi mereka. Itu ajaran Islam. Kalau sekarang malah gini, coba lihat kita begitu diterapkan sistem yang itu bukan agama, sekuler atau demokrasi katanya itu dianggap lebih baik. Faktanya kita juga tertindas kok. Hukum-hukum Islam juga nggak diberlakukan. Coba sampai sekarang ini banyak kedoliman dibiarin aja. Sampai sekarang. Bahkan perlakuan terhadap umat Islam, khususnya umat Islam dari daerah minoritas itu sampai sekarang luar biasa. Sekarang aja saudara kita yang ada di mana Rohingya itu waktu sampai ke India sekarang ya. Sudah ke India dibalikin, mau dibalikin. Dan masih banyak itu persoalan-persoalan kemanusiaan. Nggak usah jauh-jauh lah, misalnya di Indonesia saja ya. Orang yang mengaku sok paling katakan Pancasilais pun ternyata juga prakteknya itu kan juga ya sekarang banyak kegaduhan politik juga banyak. Kalau di Islam enggak, Islam itu justru berpengalaman dengan pluralitas. Sistem khilafah itu dia menaungi tidak hanya satu agama. Dan kita lihat dalam sejarah, meskipun itu keragaman banyak, konflik agama itu hampir-hampir sedikit terjadi. Konflik agama. Konflik itu biasanya di pusat-pusat kekuasaan karena isu-isu politik. Kalau konflik karena perbedaan agama itu tidak ada. Kalau sekarang aja diopinikan oleh orang Barat, kita maksain kehendak kalau nggak masuk Islam dibunuh, itu kalau menurut saya sudah propaganda kalau menurut saya. Karena faktanya tidak seperti itu. Jadi insya Allah Islam itu bisa mengatur keragaman. Banyak hukum-hukum Islam yang nanti terkait dengan pengaturan urusan-urusan non muslim. Ada satu kitab Ustaz, judul kitab itu Al-Aqalliyah fil Islam. Minoritas dalam Islam. Itu di situ diceritakan pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Itu sampai-sampai di sana itu beliau katakan bahwa sikap negara Islam pada saat itu, kekhilafahan Islam pada saat itu terhadap orang-orang yang punya keyakinan yang menyimpang itu tidak langsung diperangi, dibunuh, enggak. Mereka dibiarkan aja. Kecuali kalau sudah sampai mengangkat senjata. Nah, kalau itu baru gitu. Orang Syiah dan Sunni dulu kita lihat di dalam sejarah di Irak, coba jenengan lihat sebelum pendudukan Amerika kan tidak ada konflik kan ya, kita nggak dengar itu konflik Sunni Syiah. Di Indonesia itu juga sebelum begitu orang-orang memanfaatkan isu Sunni dan Syiah untuk memecah belah kaum muslimin. Dulu
nggak ada isu-isu itu sampai menimbulkan perselisihan. Tapi sekarang memang ditajamkan lagi. Tujuannya adalah tadi umat Islam supaya nggak suka dengan Islamnya, mengatakan bahwa demokrasi itu yang lebih baik karena dia bisa mengadopsi, mengakomodir semuanya. Padahal nggak juga. Kalau kita bilang agama, ya mereka juga beragama juga ya. Tapi agamanya sekuler gitu. Apa bedanya sama Islam kalau misalnya begitu ya kita bilang. Jadi gitu, jawabannya kalau menurut saya ada dua. Yang pertama, hukum Islam itu hukum terbaik, bisa mengatur seluruh persoalan umat manusia, termasuk persoalan pluralitas, bisa diatur. Dan yang kedua, kita sudah banyak pengalaman di Madinah itu, baginda Nabi bisa mengatur masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu terdiri dari orang Yahudi, ada Ahlul Kitab ada, ya, kemudian orang Yahudi ada, Yahudi Nasrani ada, orang musyrik juga ada. Tapi mereka bisa hidup dalam masyarakat Islam, diatur oleh baginda Nabi. Nah, rinciannya seperti apa? Nah, itu ada di dalam kitab-kitab fikih. Luar biasa kalau jenengan bahas fikih nanti ketemu itu cara ngerjainnya. Tapi ya, jangan menganggap remeh lah hukum Islam itu. Hukum Islam diremehin, ntar kalau hukum Islam diterapkan menimbulkan masalah, enggak lah gitu. Jangan seperti itu. Apalagi kita muslim. Wallah. Baik, selanjutnya dari ibu-ibu, barangkali yang mau ditanya. Al-Makarom, Pak Haji. Waalaikumsalam. Oh, dengar Pak Haji. Suaranya merdu. Spirit Isra Mi'raj. Saya pikir tadi akan lebih fokus menjelaskan tentang peristiwa yang dahsyat dan luar biasa ini. Entah itu dari pendekatan fisika modern, entah itu dari spiritualnya. Karena di situ Subhanalladzi asra. Ya. Allah sendiri memuji diri sendiri di situ karena menjalankan hambanya. Dan kemudian dikaitkan keimaman dan khalifah. Saya bingung juga saya sebetulnya Pak Ustaz. Ya. Apakah spirit Isra Mi'raj itu hanya mengarah ke sana sesuai dijelaskan oleh Pak Ustaz? Karena baru kali ini saya mendengarkan tentang spirit Isra Mi'raj dikaitkan dengan khalifah dan imaman. Mengenai kepercayaan peristiwa Isra Mi'raj tidak perlu menunggu masa kejayaan Islam itu bangkit lagi. Saya kira yakin itu kita percaya. Iya. Karena di fisika modern kecepatan cahaya itu 3 kali 10⁻5 km per detik menurut teori Einstein. Sedangkan jarak antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu cuma 1.500 km, ya kan? Kalau kecepatan cahaya burak dari kecepatan cahaya yang sekarang ini dari benda mati saja 3 kali 10⁻5 km per detik, sedangkan burak adalah makhluk hidup, artinya kecepatan dari cahaya yang diciptakan oleh Allah itu melebihi dari kecepatan cahaya ditemukan di fisika modern. Artinya Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa nggak ada 0,05 detik sebelum mata terbit mengejapkan mata itu Rasul sudah sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika Sidratul Muntaha pun tidak perlu membutuhkan semalaman. Kenapa? Karena kecepatan itu sungguh luar biasa. Itu Pak Ustadz, sehingga saya sebagai orang Islam tentang peristiwa Isra Mi'raj itu dengan penjelasan dari fisika yang pernah saya pelajari di SMA, saya yakin ada buku yang cukup menarik yang mungkin perlu jamaah baca. Itu karangan Agus Mustafa. Saya pernah membaca dulu waktu SMA. Judulnya adalah Terpesona di Sidratul Muntaha. Kalau memang Bapak dan Ibu mau cari, baca buku ini. Di situ menjelaskan tentang pengarahnya kebetulan alumni teknik udara UGM, sehingga dia bisa menjelaskan bagaimana partikel
anti partikel ditabrakkan berubah menjadi cahaya. Proses Rasulullah dibongkar sedemikian rupa itu karena proses anihilisasi, sehingga Rasulullah itu bisa mengimbangi Jibril ketika berangkat. Nah itu sangat menarik, kalau mau dicari bukunya silakan baca. Nah, mengenai konsep imamah dan khalifah dan lain sebagainya, saya yakin yakinnya itu adalah benar. Ya karena apapun kita meyakini bahwa yang dicantumkan dalam Quran adalah benar, adalah hak. Adapun situasi sekarang ini, katakanlah negara kita adalah negara Pancasila. Ya, apakah Pancasila bertentangan dengan Islam? Saya kira tidak. Saya di sini melaksanakan sholat lima waktu. Saya di sini begitu makan tidak apa-apa, zakat tidak apa-apa, kan? Artinya masih fine aja. Kan? Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Apakah kemudian nanti akan menjadi suatu konsep seperti yang menjadi dalam satu kesatuan kepemimpinan, Allah saya sih juga mudah-mudahan terjadi. Amin. Gitu ya. Jadi mungkin kalau memang mau membahas tentang imam atau khalifah, mungkin carilah tema yang pas gitu. Ini pertolongan kepada pengurus ya. Jadi carilah tema yang sesuai. Kalau mau bahas imamah, bahaslah tentang imamah, tentang khalifah. Jangan dikaitkan dengan suami. Kalau mau membahas surah Al-Baqarah, saya sama sehingga kami jadi lebih fokus kepada peristiwa yang dahsyat ini, yang menyebabkan bagaimana kita menambah lagi tegal gitu kan, itu akan sampai kepada objektifnya. Adapun ketika mau membahas tentang silakan bahas, cari topik tersendiri gitu. Itu mungkin akan lebih asik. Kalau seperti ini, saya jadi agak bias, jadi membahasnya sampai apa? Sekarang membahas tentang imamah, kaitannya imamah dengan Islam itu apa? Itu yang saya belum nemu. Linknya, ya. Tetapi tentang keyakinan tidak perlu menunggu tentang bahwa kita harus hafal untuk meyakini sama tidak. Sekarang kita sudah sangat yakin bahwa itu benar adanya. Kenapa? Dari pendekatan fisikal modern itu sudah terlihat kecepatan cahaya seperti itu cahaya benda mati, apalagi ini cahaya hidup. Tidak ada 0,05 detik Rasulullah sudah sampai benda mati. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Baik, mungkin tanggapannya adalah begini. Sebetulnya yang kita bahas itu kan spirit. Dan saya pun juga mengacu dari sebuah buku. Di antara spirit terbesar dari Isra Mi'raj itu adalah ada pergantian kepemimpinan, ada imamah. Nah, sementara yang mungkin terkait dengan peristiwa-peristiwa Isra dan Mi'raj itu kalau pandangan saya itu memang sudah sering dibahas malah. Mungkin kalau yang pendekatan sains ya mungkin agak jarang kali ya. Tapi mengapa saya tidak menggunakan itu? Karena saya juga orang sains. Saya dulu juga pernah mengambil satu mata kuliah kimia fisika. Jadi saya tahu tuh bilangan Schrödinger itu tahu saya. Cuma gini, Al-Mukarram Mbak Haji ya. Kalau kita sebetulnya gini, memang semua ahli pun itu sepakat bahwa istilahnya kan kalau sains itu kan skeptis ya. Skeptis artinya gini, kebenarannya itu sekarang mungkin terbukti benar, tapi bisa jadi di era berikutnya itu salah. Satu contoh misalnya dulu teori tentang teori Darwin contoh. Teori Darwin itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi setelah muncul Harun Yahya, dia itu meruntuhkan semua teori-teori yang dibangun oleh Darwin. Itu diruntuhkan semua oleh Harun Yahya. Itu artinya gini, sains itu kebenarannya skeptis. Karena dia skeptis, makanya para ulama mengatakan begini, Al-Quran itu tidak boleh ditetapkan kebenarannya atau ditolak kebenarannya dengan sains. Karena gini, kebenaran Al-Quran itu perennial, abadi.
Kalau nanti kita misalnya menetapkan isi Al-Quran dengan sains, dulu misalnya gini, orang bilang teori evolusi Darwin itu sudah ada dalam Al-Quran gitu. Berarti kita menetapkan isi Al-Quran berdasarkan sains. Tapi ternyata di kemudian hari teori Darwin itu dianggap salah. Nah, pertanyaan gini, lalu apakah Al-Quran juga salah? Oleh karena itu sebetulnya dari sisi epistemologinya itu berbeda. Kalau kita bicara tentang penafsiran Al-Quran atau peristiwa-peristiwa di dalam Al-Quran, penafsiran Al-Quran itu harus dengan metodologi penafsiran yang muktabar. Kalau istilah fikihnya itu muktabar itu kredibel. Menafsirkan Al-Quran ya dengan Al-Quran, misalnya tafsir bil maksur atau tafsir bi riwayah, atau Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Kalau nggak ada hadis keterangannya ditafsirkan dengan bahasa Arab. Tidak, itu aja. Terus bagaimana kedudukan sains? Al-Quran mengakui sains, tidak pernah memusuhi sains. Tapi yang nggak boleh adalah tadi. Dan itu di bukunya Pak Quraish Shihab dibahas tuh tentang membumikan Al-Quran, tentang tafsir dengan sains itu. Dan beliau kritik habis-habisan. Termasuk sebelumnya itu juga banyak pakar-pakar sih itu. Makanya memang saya juga nggak terlalu tertarik malah kalau mengurai kaitannya dengan Al-Quran atau nas-nas Al-Quran dengan sains. Enggak. Jadi nanti takutnya seperti itu. Kita malah terjatuh pada kekeliruan yang fatal. Karena Al-Quran itu perennial, sedangkan sains itu skeptis. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Haji. Mungkin itu dari sisi epistemologinya aja sih kalau saya pribadi ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau yang terkait dengan masalah imamah itu, kalau panjenengan baca dalam surah Al-Isra sampai itu ayat yang berapa itu, kan di situ ada Allah memberikan janji para Bani Israel. Dia menjadi dikuatkan oleh Allah dengan kekuatan anak, dan dia berkuasa. Tapi nanti disumpurkan oleh Allah juga. Dan itu ada peristiwa yang utuh. Sehingga sebagian ulama ahli tafsir itu menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu sesungguhnya selain menunjukkan kebesaran baginda Nabi, itu juga tadi peristiwa tadi pergiliran kekuasaan. Atau tadi pergantian. Kalau dulu Nabi itu dari Bani Israel masalahnya. Ada hadis riwayat Imam Muslim, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafau nabi, walakin la nabiyya ba'di, fasatakunu khulafaun fataksur. Nabi mengatakan gini, dulu orang Bani Israel itu urusan mereka diurus oleh para nabi. Kalau nabinya mati diganti nabi yang lain. Mungkin karena orang Yahudi itu paling bandel makanya yang ngatur itu nabi. Nabinya mati diutus nabi yang lain gitu. Tapi tidak ada nabi setelah aku, kata Nabi. Itu artinya setelah Nabi wafat yang mengatur umat Islam itu bukan nabi lagi. Tapi siapa? Itu beliau katakan yang akan banyak adalah kekhilafan Islam, dan itu jumlahnya sangat banyak kata beliau. Sumat fasatakunu khulafaun fataksir. Jadi kira-kira begitu. Jadi saya pikir relevansinya sangat relevan. Kalau yang terkait dengan peristiwa-peristiwa besarnya mungkin sudah sering ya dikaji kali ya. Ya mungkin gitu Pak Haji. Jadi mohon maaf nih. Karena waktu juga kita barangkali setelah ini kita ngobrol di depan ya pasti ada Saya ini mau izin ya, mau ada meeting aja. Ya, jadi barangkali kajian kali ini adalah sudut pandang yang baru kita kenali Ustaz. Jadi Isra Mi'raj itu dari sisi pembahasan pergeseran kepemimpinan, dan mungkin dari sisi kondisi muslim saat ini di dunia utamanya, itu hal yang penting terkait pembahasan perlunya ada kepemimpinan bagi kaum muslimin. Begitu mungkin kaitannya dengan kondisi muslim saat ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa kita amalkan dan kita bisa menyaksikan kembali bangkitnya Islam di masa kita masih hidup. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan hamdalah. Dan doa kifaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.